Tes, tes, tes. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke modul 5 ya sekarang ya. Modul 5 jaringan komputer. C. Kok? Oh, Atap Negeri Maluku. Asik. Firsa Besari ini. Oke. Nah, di sini modul 5 ini membahas tentang implement port security dan switch security configuration. Nah, nanti ini di dalamnya kita membahas port security ya. Port security ini kayak semisal ada gateway. Gateway ini anggap aja pintu lah, pintu masuk. Terus kemudian security-nya ini satpam, ya ibaratnya port security gitulah. Tidak mengizinkan orang lain masuk karena ada satpamnya itu. Oke, terus kita membahas materi sedikit ya. Materi di sini implement port security perangkat dianggap sebagai tautan terlemah dalam infrastruktur keamanan perusahaan. Serangan layer 2 adalah beberapa yang paling mudah digunakan oleh peretas, tetapi ancaman ini juga dapat dimitigasi dengan beberapa solusi layer 2 umum. Nah, makanya port security ini digunakan untuk melindungi layer 2 yaitu gateway itu sendiri. Semua port switch interface harus diamankan sebelum switch digunakan untuk penggunaan produksi lah. Intinya, pokoknya kita kalau sebelum mengadministrasi sebuah jaringan, nah kita harus mengimplementasikan sebuah port security ini biar orang lain tidak dapat meretas gitu. Oke, mungkin em, sedikit intermezzo apa ya? Pokoknya materi sedikit lah tentang port security itu intinya em, port ini gateway, terus security ini satpamnya udah gitu aja. Oke, kita langsung beralih ke praktikum dulu ya, biar teman-teman paham dulu kayak gimana implementasi port security ini. Mari kita sambit. Oke, tunggu dulu. Kok lama ya? Kok lama, Besti? Nah, ini. Oke, kita udah disediakan tabel IP ya, tabel IP seperti ini. Terus teman-teman juga dapat konfigurasi ya. Konfigurasi ini bisa teman-teman pakai langsung di bagian switch ini. Tinggal ikutin aja. Tapi lebih enaknya kita langsung praktekkan aja biar kita paham apa yang konfigurasi ini maksud gitu. Oke, access the command line for S1 and enable port security on. Oke, ibaratnya ini dia meminta di port fast Ethernet yang ada di sini, dia minta port security itu di-enablekan. Oke, langsung kita sambit di sini enable configuration terminal. Nah, terus di bagian ini kita interface range fast Ethernet 0 2 gini. Nah, kita ketikkan command switch port security. Udah gini aja. Terpenuhi nanti. Nah, kita bisa bagian completion 32%. Terus set the maximum so that only one device. Karena di sini cuma ada satu device yang berhubung ini ya, satu device saja. Udah pokoknya itulah satu device saja. Berarti dia di setting gini, switch port security hmm, maksimum one. Udah gini. Karena dia minta satu device saja yang bisa berhubungan gitu. Oke, secure the port so that MAC address of device is dynamic. Nah, ibaratnya kita antar device ini melakukan dynamic learning ya. Jadi dia nanti disetting secara dynamic, terus nanti akan dilakukan ping gitulah, biar tahu MAC addressnya antara device ini berapa gitu. Oke, langsung di sini switch port security, MAC address sticky. Nah, terus langkah selanjutnya set the violation mode so that fast ethernet. Oke, ibaratnya violation ini gunanya untuk membatasi ya. Kalau misal device lain ada yang nyambung di salah satu port yang ada di sini, maka dia otomatis nggak bisa ngeping antara device ini. Oke, switch port security, violation restrict. Nah, ibaratnya ini datanya di drop gitulah. Jadi dia nggak bisa berhubungan gitu. Oke, nah udah gitu, bisa kita lihat di sini completion 62%. Kita cek apa yang belum. Oke. Ya
silang. Kita lihat di bagian sini, dia mintanya disable all the remaining unused port. Oke, karena pas Ethernet 01 sama 02 dipakai, berarti kita sisanya adalah interface 0/3 terus sampai 24 terus gigabit. Oke, kurang. Nah, range terus gigabitnya 0,2 gini. Nah, kita shutdown aja. Oke. Nah, kita bisa lihat di bagian completion udah 86%. Nah, tinggal kita lakukan ping PC1 ke PC2. Oke, nggak kelihatan gimana nih. Hmm. Gimana cara mindahinnya ini? Tolong yang bisa anu zoom. Wah, kok gini ya? Kenapa ya? Inilah, ginilah. Terus aku gimana kalau mau? Astaga, bentar. Aku mau pindah ini loh. Nah, udah. Wah, menghambat sekali. Oke, langsung kita command prompt. Nah, karena di sini PC2 memiliki IP 11. Oke, kita ping 10, 10, 10, 11. Nah, udah dapat reply. Oke, di sini dia mendapatkan MAC address ya dari PC2 sama PC1, dia melakukan learning gitu. Oke, di sini kita disuruh nyoba juga dari Rhodes laptop ini, dia nyambung ke bagian fast Ethernet 02 terus ngeping di PC1. Oke, kita hapus dulu berarti dari kabel yang ada di sini. Hapus. Nah, kita tambahkan kabel pakai strike ya, kabel strike. Ini nyambung fast Ethernet, terus nyambungnya ke fast Ethernet 02. Nah, kita coba ping. Mulai lagi gak bisa nih. Ini oke. Desktop, command prompt. Nah, kita coba ping ke bagian PC1 dengan IP 10, 10, 10, 10. Nah, dia nggak dapat reply karena dia udah di bagian switch, udah di setting violation tadi ya. Violation terus datanya di drop, makanya dia nggak bisa melakukan reply dari Rhodes laptop ini. Oke, untuk pre-praktikum mungkin itu saja. Terus kita lanjut ke bagian praktikum yang lebih sadis. Oke, beralih ke praktikum. Nah, kita bisa lihat di bagian sini ya. Kita diberikan IP table seperti ini. Terus kita disuruh apa aja nanti? Create a secure trunk, secure unused. Oke. Oke, berarti di bagian ini ya, di bagian step 4 teman-teman nggak usah ya, nggak perlu karena nanti di bagian di bagian praktikum itu cuma dipakai step 1, step 2, step 1, step 2, step 3 sama step 5. Tapi kalau teman-teman ingin memenuhi dari praktikum ini terus nanti dijelasin ke aslabnya juga nggak apa-apa kalau pakai step 4 ini. Tapi kalau untuk memenuhi 100%-nya dari assessment itemnya itu cuma step 1, 2, 3 sama 5 aja. Nanti step 4 mungkin terakhir-terakhir aja yang nanti saya tutorialin. Oke. Create a secure trunk, connect oke. Karena connect to access layer switch. Nah, di sini kan nggak ada table di antara dua switch ini. Kita tambahkan kabel di sini. Set ke fast Ethernet, ke gigabit 0/2, terus sama ini. Nah, udah. Terus langkah selanjutnya kita berikan konfigurasi VLAN ya. Kita tambahkan VLAN 100 sama VLAN 999. Oke. Oke, mungkin pakai keyboard aja. Kalau pakai keyboard laptop ini kurang enak. Pakai keyboard eksternal dulu bentar. Nah, itu eksternal kita bro. Ya, tapi kita tidak disponsori oleh Digital Alliance. Oke. Langsung aja kita. Oke. Das. Habis config. Nah, kita apa tadi?
buat VLAN-nya, buat VLAN berarti VLAN 100, terus name-nya native. Nah, terus VLAN 99 name-nya pakai black hole. Bolongan ireng. Astagfirullahaladzim. Nah, pokoknya itulah. Kita exit. Terus di bagian switch 2 juga ditambahkan ya. Ini kok gak enak ya? Gimana cara pindahnya ini? Biar ke atas gitu loh. Tahu di sini aja. Nah, udah sini. Nah, di bagian switch 2 kita tambahkan juga VLAN-nya tadi, VLAN 100, name native, terus VLAN 99, name-nya black hole, bolongan ireng. Nah, kita exit. Oke, langkah selanjutnya itu kita buat mode terang ya di antara kedua switch ini dengan native VLAN 100. Oke. Nah, interface-nya kita ganti ke gigabit 0/1. Ya ampun, kurang range gigabit 0/1 terus 2 gini. Nah, kita kasihkan switch port mode terang. Nah, setelah mode terang gini, jangan lupa dikasih DTP-nya di disable dengan DTP-nya di disable dengan konteks, dengan sinteks switch port no negotiate, terus switch portnya terang natif ke VLAN 100 yang udah dibuat tadi. Nah, terus habis ini kita exit. Nah, beralih ke bagian switch 2 sekarang. Switch 2 juga sama kayak tadi, interface-nya range gigabit 0/1 terus 2 gini. Nah, switch port modenya mode terang. Terus aduh, apa sih, switch port no negotiate jangan lupa, terus switch port eh terang natif. Loh, kok nggak bisa? Oh, A nya 2 natif VLAN 100. Nah, jadi kita exit. Oke, kita lihat bagian completion-nya. Nah, 21%. Terus kita cek, malah nggak kelihatan di sini. Pindah lagi deh ini. Anunya zoom ini gimana sih? Oke, STP port pas default. Oke, baik, kita beralih ke switch 2 ya sekarang. Switch 2. Oke, switch 2 gini. Nah, jangan lupa dikasih sintaks spanning tree port fast default. Nah, dia completion-nya nambah. Oke. Terus langkah selanjutnya ini udah step 1 udah ya. Terus step 2 shut down all unused switch port on switch 1. Oke, berarti kita tahu di sini kalau pas Ethernet 01, 2, 10, 24 itu dipakai semua. Berarti yang nggak dipakai itu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, terus 11 sampai 23. Oke. Berarti kita di switch 1, interface-nya kita kasih range pas kok gigabit lagi dong. Pas Ethernet 3 terus 9 terus kasih 0/1 11 sampai 23 gini. Nah, kita shutdown. Nah, terus kemudian port yang nggak dipakai ini kita alihkan ke mode akses. Terus mode aksesnya ini ke VLAN 99 yaitu bolongan ireng, black hole. Nah, switch port, akses, VLAN 99. Oke, nah kita exit. Wes. Terus habis itu kita lihat nih, ini sudah move all. Nah, udah ya. Kita beralih langsung ke bagian step 3, activate port security. Oke, activate sama ini. Oke, A dan B ya. Activate port security sama kita berikan maksimum port security-nya di MAC address itu berapa. Oke. Nah, di sini karena dia mintanya all aktif ya. Port yang aktif itu apa aja, yaitu 1, 2, 10, 24. Oke, interface range pas Ethernet 01 terus 02 terus 0 berapa, 010 terus sama 024.
Nah, oke. Terus kita kasihkan switch port ya. Switch port, port security. Nah, kita kasihkan di dalam port ini dia bisa berhubungan dengan 4 device saja. Berarti port security maksimum port. Dah. Oke. Langkah A B sudah kita penuhi, completion-nya udah 79%. For ports F011 on switch 1 statically configure. Oke. Kita berarti configure port security secara statik ya. Statik di bagian fast Ethernet 01 aja. Oke, berarti kita di sini kita oke, sebelumnya kita lihat dulu perintahnya apa. Switch statically configure the MAC address of the PC. Oke. Berarti kita nanti inputkan MAC address dari PC dengan port security-nya. Berarti kita nanti lihat MAC address-nya yang ada di PC ini. Kita exit dulu interface-nya, ganti ke fast Ethernet 011. Nah, switch port security MAC address. Nah, kan kita nggak tahu MAC address-nya kalau di giniin doang kan kita nggak tahu. Nah, caranya kita masuk ke PC-nya, terus command prompt. Di sini kasih sintaks ipconfig. Nah, ipconfig all. Pakai keyboard malah nggak enak. Cabut aja lah. Dah, ipconfig all. Nah, di sini kita udah tahu kalau MAC address-nya gini. Nah, tinggal kita tambahkan di sini. Karena ini nggak bisa dikopas ya, kita ketik manual bro. 11E8 terus 3C BB. Udah gini. Oke, kita close yang ini. Nah, kita bisa lihat di bagian completion udah 82%. Terus di PT activity configure its active oke. Dynamic learning ya ini ya. Oke, dynamic learning berarti kita exit dulu ini. Interface-nya ganti ke interface yang 1, 2, 10 terus 24 itu. Oke. Kita kasih range dulu. Terus gini, terus gini. Nah, kita kasihkan learning secara dynamic ya, berarti sticky. Nah, terus oke, violation masalah yang drop paket itu tadi ya, berarti kita tambahkan ini violation terus restrict. Nah, udah gini. Oke, bisa kita lihat di sini 94%. Nah, karena step 4 dilewatin aja, kita nggak perlu. Nah, berarti kita yang belum adalah ini sama ini, A dan B. Oke, di mana tadi? Ini belum port fast. Oke, port fast. Berarti kita tambahkan aja di sini spanning tree port fast. Nah, kita ibaratnya kasih lah ibaratnya port fast ini di interface yang ada di 01, 02, 010 sama 024. Terus setelah itu kita kasih juga BPDU guard ibaratnya ini don't accept BPDU on this interface biar gak ada paket yang apa ya paket yang tidak berlebihan lah ibaratnya. Oke, BPDU guard kita enable. Udah di sini kita bisa cek udah 100% ya, udah 100%. Tapi saya kasih tutorial juga di bagian step 4 ini caranya gimana biar memenuhin aja sih, tapi udah 100% ya terserah kalian aja mau pakai cara yang udah 100% atau nambah yang ini. Tapi ya tetap dianu lah. Tetap saya kasih tutorial ya yang di step 4 ini. Oke, configure the trunk ports as oke. Berarti configure the trunk port. Trunk ports kan yang di bagian gigabit ini. Berarti interface-nya kita ganti dulu. Exit, interface-nya kita ganti ke gigabit 0/1. Lupa. Range gigabit 0/1 sama 2 gini. Nah, habis itu habis ini kita kasihkan trusted ports trusted ports DHCP snooping.
Berarti di sini kasih IP, DHCP, snooping, trust. Nah, kita juga kasihkan limit the untrusted ports. Nah, ibaratnya kalau misal ada port lain yang ingin berkomunikasi, kita kasih limit dengan kita kasih limit 5 packets per second. Oke. Berarti IP, DHCP, snooping, limit rate 5. Dah. Terus langkah yang ketiga, C on switch. Oke. Switch 2 berarti kita beralihnya sekarang. Mana itu ketutupan. Nah, di sini switch 2 dia mintanya ke enable DHCP snooping, yang udah langsung aja IP DHCP snooping. Terus oke. Snooping globally and for VLAN berarti IP DHCP snooping VLAN. Nah, kita kasihkan VLAN 10, 20 sama 99. Udah gitu doang. Langkah 4 udah selesai teman-teman. Di sini completion-nya udah 100% dari tadi, meskipun step 4 gak dijalankan. Tapi kalau misal mau memenuhi modul ya gak apa-apa. Tapi kalau udah 100% harusnya udah aman sih tanpa adanya step 4 ini. Oke, mungkin itu saja teman-teman yang bisa aku sampaikan ya. Kalau misal ada tanya jawab, langsung saja WA Japri bro. Ya nggak harus Japri juga sih. Tapi ya kan, yes Japri lah, Japri biar ini. Nanti kalau misal nggak tahu nomor saya, bisa dikasih sama Bapak Rektor yaitu Yang Mulia Teguh. Nanti bisa dikirimkan lah. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.